Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hasanah Ensiklopedia Islam kembali hadir untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan Islami Anda. Semoga pagi hari nan cerah ini diawali dengan tambahan wawasan dan ilmu mengenai kebesaran Islam sebagai agama penuntun. Insya Allah. Makhluk mulia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki posisi sempurna dalam kehidupan umat manusia. Dari rahim seorang wanita lah terlahir insan manusia yang akan mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Tugas utama wanita sepanjang hidupnya adalah sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anak-anaknya hingga tumbuh dewasa. Namun seiring dengan perkembangan zaman, wanita tak jarang memiliki kesempatan untuk berkarya di luar urusan rumah tangga. Islam bukanlah sebuah agama yang hanya menuntunkan ajaran mengenai konsep tauhid dan ketuhanan belaka. Urusan kehidupan termasuk hukum wanita yang turut bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga juga memiliki tuntunan dalam Islam. Subhanallah, begitu luasnya Islam sebagai penuntun kehidupan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia yang datang dari Rabbul Alamin. Allah yang maha memiliki hikmah telah menyiratkan posisi wanita dalam urusan rumah tangga dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Posisi wanita sebagai sang istri atau ibu rumah tangga memiliki arti yang mendalam. Wanita adalah salah satu tiang penegak kehidupan keluarga dan pemeran utama dalam mencetak tokoh-tokoh besar dan berpengaruh di dunia. Hal ini merujuk pada fakta bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini yang tak memiliki ibu. Sehingga muncullah ungkapan, di balik setiap orang besar ada seorang wanita yang mengasuh dan mendidiknya. Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, perbaikan masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perbaikan secara zahir di pasar-pasar, di masjid-masjid, dan selainnya dari perkara-perkara zahir. Cara ini didominasi oleh lelaki karena merekalah yang bisa tampil di depan umum. Cara kedua adalah dengan memperbaiki pola asuh di rumah-rumah. Secara umum, hal ini merupakan tanggung jawab kaum wanita. Karena merekalah yang sangat berperan sebagai pengatur dalam rumahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah bertabaruj, berpenampilan sebagaimana penampilannya orang-orang jahiliyah yang pertama. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah hanyalah berkehendak untuk menghilangkan dosa-dosa kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sebersih-bersihnya. Al-Ahzab ayat 33. Panduan ini menyadarkan kita akan pentingnya peran wanita atas sebuah bangsa. Karena sejatinya, perbaikan setengah masyarakat itu tergantung kepada wanita dikarenakan dua sebab. Pertama, kaum wanita jumlahnya sama dengan kaum laki-laki, bahkan lebih banyak.
Keturunan Adam mayoritasnya wanita, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh As-Sunnah An-Nabawiyah. Meski terdapat perbedaan antara satu negeri dengan negeri lain, serta satu zaman dengan zaman lain. Terkadang di suatu negeri, jumlah kaum wanita lebih dominan daripada jumlah lelaki atau sebaliknya. Namun bagaimanapun keadaannya, wanita memiliki peran yang sangat besar dalam memperbaiki masyarakat. Hal kedua, mengapa wanita sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya satu generasi? Adalah fakta bahwa seluruh manusia berawal di bawah asuhan wanita. Atas dasar ini, sangat jelaslah bahwa tentang kewajiban wanita dalam memperbaiki masyarakat. Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik fisik maupun mental, atas kaum wanita, sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita. الرجال قوامون على النساء. Namun seiring dengan perkembangan zaman, wanita memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan. Bekal ilmu yang dimiliki para wanita modern tak pelak membuka kesempatan bagi kaum Hawa untuk turut berkontribusi menyumbangkan akal dan pemikirannya bagi kemajuan sebuah bangsa. Di era digital, seakan telah terjadi perubahan gaya hidup dari umat manusia. Wanita yang memiliki kemampuan dan keahlian sejatinya memiliki kesejajaran profesionalitas. Hal ini pada akhirnya membuka kesempatan bagi para wanita untuk turut menyumbangkan nafkah bagi rumah tangganya. Namun sejatinya, asal nafkah bagi keluarga itu tanggung jawab kaum lelaki. Asy-Syaikh Ibnu Baz berkata, Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberi kasih sayang, menyusui, dan mengasuh mereka, serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya. Mengajar anak-anak perempuan, mengurusi sekolah mereka, dan mengobati mereka, serta pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya, berarti ia menyia-nyiakan rumah berikut penghuninya. Hal tersebut berdampak terpecahnya keluarga baik hakiki maupun maknawi. Tetapi bila kondisi kaum wanita tidak ada lagi yang mencukupi dan mencarikan nafkah, boleh baginya keluar rumah untuk bekerja. Tentunya ia harus memperhatikan adab-adab keluar rumah sehingga tetap terjaga ifah atau kemuliaan dan kesucian serta harga dirinya. Islam secara tersirat mewajibkan kaum wanita untuk berada di rumah dan mengerjakan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Pelarangan ini tentu bukanlah sebuah aturan yang tak bermakna. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui tentang maslahat serta kebaikan hambanya di dunia maupun di akhirat, mewajibkan wanita untuk tetap tinggal di rumah. Namun bila ada kepentingan, diperbolehkan baginya keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mengizinkan kalian untuk keluar rumah guna menunaikan hajat kalian. Muttafaqun alaihi. Selain itu, ingatlah petuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Wanita itu adalah aurat, maka bila ia keluar rumah, syaitan menyambutnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika keluar rumah, harus memperhatikan adab yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah memakai jilbab yang syar'i, sebagaimana yang tersari dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana
كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Jika ingin berpergian, maka harus atas izin dari suaminya bila ia sudah menikah. Dan tidak boleh bersafar kecuali dengan mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran Surat An-Nur ayat ke-31 juga mewajibkan wanita untuk menundukkan pandangannya. Selain itu, perhiasan wanita hendaknya tidak dipertontonkan dengan cara menghentakkan kaki ketika berjalan. Surat Al-Ahzab ayat ke-31, perangai seorang wanita hendaknya dijaga dengan cara tidak mendayu-dayu atau melembut-lembutkan suaranya. Ada wanita dalam bergaul dan berbaur di area publik juga tampak dalam dilarangnya wanita untuk melenggak-lenggok ketika berjalan. Selain itu, ketika sedang berada di tempat umum, wanita hendaknya menghindari memakai wewangian. Perilaku wanita dengan lelaki juga dilarang untuk saling bercampur baur. Dan tentu saja, demi menjaga harkat dan kehormatannya, Islam melarang untuk melakukan khalwat atau menyepi dengan pria lain yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan di atas sejatinya telah menjelaskan bagaimana seharusnya seorang wanita bersikap dan berperilaku. Wanita yang bekerja di luar rumah dengan slogan bekerja, belajar, dan berkarya akan rentan melanggar peraturan dalam hal terjadinya khalwat atau bercampur baur antara pria dan wanita. Selain itu, dalam beberapa sektor, pekerjaan wanita dilarang untuk menggunakan jilbab. Dan hal ini seakan sudah keluar batas dari kodratnya karena melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal ini telah terjadi, maka menjadi salah satu pertanda bahwa api fitnah telah menyala. Dan bila fitnah telah menyala, ia merupakan inti dari tersebarnya segala fitnah-fitnah yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-14. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Entah apa yang ada di benak kaum modernis barat. Salah satu bentuk penyamaan derajat antara pria dan wanita adalah kebebasan wanita untuk mengungkapkan seluruh pendapatnya. Termasuk jika kaum Hawa berpendapat bahwa bertelanjang dada di tempat umum merupakan salah satu hak dari para wanita. Dan apabila para lelaki pada akhirnya tergoda untuk memperkosanya, maka itu tak lain adalah bentuk ketidakmampuan para laki-laki untuk mengatur emosi dan hasrat seksualnya. Umat muslim sebaiknya berpegang pada hadis Rasulullah SAW, sang nabi terakhir dan penutup. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian berketurunan di atasnya. Allah melihat apa yang kalian perbuat. Takutlah kepada fitnah dunia, takutlah kepada fitnah wanita. Karena sesungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israel dari wanitanya. Hadis riwayat Muslim. Emansipasi atau kesamarataan posisi dan tanggung jawab antara pria dan wanita telah semarak di panggung modern. Namun sayangnya kaum modern menganggap pilihan seorang muslimah untuk tinggal di rumah demi untuk menjaga kehormatannya adalah sebuah langkah tertinggal dan terbelakang. Dunia modern seakan dijejali pemikiran bahwa seorang manusia modern, termasuk para wanitanya, haruslah pribadi yang produktif. Untuk itu, pilihan tinggal di rumah adalah sebuah langkah yang tak produktif. Dalam sudut pandang tertentu, seorang ibu rumah tangga, khususnya yang hanya berdiam diri di rumah, adalah wanita pengangguran yang tak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan menunjukkan kreasinya. Tapi, benarkah pendapat ini? Mari kita telaah dan dalami lebih mendalam. Islam telah secara tegas dan nyata membebankan masalah pencarian rezeki kepada pundak seorang suami.
Disinilah bentuk kesetaraan antara seorang pria dan wanita. Harta dan rezeki seorang suami akan selalu tercurah kepada keluarganya. Dan tugas seorang istri adalah menjaga hasil jeripayah sang belahan jiwa. Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita yang baik dari kalangan Quraisy, yang penuh kasih sayang terhadap anaknya dan sangat menjaga apa yang dimiliki oleh suami. Kesetaraan dan persamaan peluang untuk membangun kehidupan tak harus berupa kesamaan dalam berbagai bidang. Bukankah kesetaraan akan terbatas pada kodrat manusia? Kondisi tubuh dan kejiwaan tentunya berbeda antara pria dan wanita. Namun entah mengapa, pecinta keadilan dan persamaan hak seakan melupakan sekat perbedaan dan menyamaratakannya. Bijakkah kita jika tetap berpandangan bahwa persamaan hak dan kewajiban harus menghilangkan perbedaan kondisi dan sifat alamiah di antara pria dan wanita? Pandangan umum saat ini banyak merendahkan wanita yang memilih untuk mengabdi kepada keluarganya dengan cara selalu ada di tengah-tengah rumah dan mengasuh para buah hatinya. Ibu rumah tangga seakan-akan hanya memiliki urusan seputar sumur, dapur, dan kasur belaka. Padahal sejatinya tidaklah ada seorang pria hebat tanpa didukung wanita yang kuat. Seorang tokoh besar tak akan mampu menjadi bijaksana dan mampu menggubah dunia tanpa melalui proses pendidikan masa kanak-kanak yang tertanam di benaknya hingga tua. Dan siapakah penanggung jawab utama pendidikan dan pengasuhan anak-anak calon penerus bangsa? Tentu saja jawabnya adalah para ibu. Menjadi ibu rumah tangga bagi seorang muslimah adalah kemuliaan paling mulia. Di mata Allah, perempuan seperti ini lebih hebat dibanding wanita yang sukses dalam karir. Bila perempuan gagal dalam karir, maka hanya dirinya yang menanggung. Tetapi bila gagal menjadi ibu rumah tangga, maka suami dan anak-anaknya yang akan menanggung. Maka tidak boleh perempuan berkarir tetapi mengorbankan keluarga. Seharusnya keluarga di atas segalanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi para perempuan yang bersikap demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kita membaca Al-Quran, maka dapat kita ketahui bahwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam bersamaan dengan Hawa yang berfungsi sebagai istri dan kawan hidup beliau. Kita mengetahui kisah istri Fir'aun yang dapat mencegah Fir'aun dalam niatnya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat ke-9. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia biji mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Atau kita pungut menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyadari. Kita simak lagi kisah Ratu Balqis di negeri Yaman yang terkenal adil dan memiliki jiwa demokrasi. Ratu ini setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang isinya seruan untuk taat kepada Allah dan menyembah kepadanya. Lalu dia meminta pendapat kepada kaumnya dan bermusyawarah untuk mengambil sebuah putusan bersama. Hal ini telah difirman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat ke-32 hingga 33. Kesimpulan dari pendapat ratu tersebut ialah bahwa penguasa-penguasa di dunia ini, jika mereka hendak menguasai suatu negeri, maka mereka akan merusak dua hal, yaitu merusak negara dan moral penduduknya. Al-Quran juga telah menyebutkan nama-nama wanita selain mereka yang berhubungan dengan berbagai kisah. Salah satu di antaranya adalah ibu Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Kehidupan Nabi Muhammad SAW juga tak dapat dipisahkan dari kehadiran wanita-wanita mulia, mulai dari masa kelahirannya hingga masa wafatnya.
Beberapa wanita yang berperan penting bagi kehidupan Rasulullah sebelum memasuki masa kenabian adalah sang ibu Aminah, ibu susunya Halimah As-Sa'diyah, dan pengasuh beliau Ummu Aiman radhiyallahu anha dari Habasyah. Wanita mulia lainnya yang berperan penting mendampingi Nabi Muhammad SAW di masa awal dakwah dan syiar adalah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliaulah wanita pertama yang beriman dan membantu Nabi Muhammad saat menghadapi masa-masa sulit di awal turunnya Islam sebagai agama terakhir dan penyempurna bagi hidup manusia. Selain itu, beberapa istri Nabi Muhammad SAW adalah Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Tak ketinggalan juga adalah para istri dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Berkaca dari fakta sejarah dakwah Islam, peran wanita tidaklah kecil dalam membangun kebesaran Islam. Mereka memang tak tampil di depan, maju menjadi tokoh utama dalam mensyiarkan agama. Tapi peran mereka justru ada di belakang. Kehangatan dan cinta kasih yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan para istrinya mampu mengusir duka dan luka dalam berupaya menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemirsa, demikian Hasanah hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Tetap saksikan Hasanah setiap Senin sampai Jumat pukul 5.30 pagi. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.